warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadaitana lil Islam wa 'allamtana al-hikmata wal Qur'an wa waffaqtana ala amalin salihin khairan wa birran wa ihsanan alladzi nuhibbuna Allahu jalla wa ala wa narda biha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ma lakum la tanasarun. Ma lakum la tanasarun. Allah bertanya di surah ke-37, surah As-Saffat, surah yang bercerita tentang kekuatan kaum muslimin. Syekh Wahbah Az-Zuhaili Tafsir Al-Munir Suriah menyebut i'jaz ilmi dua surah Al-Quran, surah As-Saffat ke-37 dan surah As-Saff surah ke-61. Di sini Allah nanya, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Ini bukan pertanyaan. Ini adalah koreksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat kaum muslimin. Kata para ahli, ini menjawabnya rumit kalau kaum muslimin tidak memiliki kesadaran internal. Kalau Allah tanya, malakum la tanasaru, ini berarti pertanyaan yang sangat urgen, yang di dalamnya terkandung rahasia keagungan kaum muslimin, kekuatan sekaligus poweringnya. Makanya kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga, ini urusan segera kita benahi dari sekarang, tidak pakai lama. Abu Jahal menjawab ketika ayat ini turun, nahnu jami'un muntasir. Al-Qamar 44. Abu Jahal dan koleganya mengatakan, kami menang karena kami adalah satu golongan yang bersatu. Satu golongan yang bersatu bernama hegemoni. Satu golongan yang bersatu adalah PBB, adalah WHO, adalah IMF. Satu golongan yang bersatu adalah kekuatan barat dan kekuatan timur sekaligus yang akan menggempur kaum muslimin. Dari sisi politik, isu corona ini bagian dari apa yang Abu Jahal dan koleganya sebut 14 abad yang lalu, Al-Qamar 44, nahnu jami'un muntasir. Maka itu orang mukmin harus memiliki dan membudayakan gerakan ini, gerakan tolong menolong, gerakan berkarakter tolong menolong. Tolong tetangga kita, tolong agama ini, tolong kaum muslimin dan umat Islam yang sekarang ini mendapat gempuran fitnah, gempuran Armageddon yang luar biasa menjelang akhir zaman. Dan karena itulah di dunia internasional isu COVID-19 ini dibedah. Apa yang dialami di dunia Islam dan kaum muslimin secara umum setelah COVID-19 ini berlalu. Nahnu jami'un muntasir, kata Abu Lahab dan koleganya. Kami menang karena kami bersatu padu di dalam satu bendera. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kita, seperti kita jelaskan sebelum ini, kita dikasih oleh Al-Quran 5 surah tentang hewan yang memiliki kekuatan insting, organisasi yang rapi, dan kejamaahan yang solid. Dan dari 5 surah ini ada 29 hewan maupun binatang
flora dan fauna yang disebut secara spesifik oleh Al-Quran. Supaya apa? Kita punya mental tolong menolong. Berkoloni. Semut an-naml adalah makhluk super koloni, berjamaah dengan 10.000 spesies. 50 lebih berat dari tubuhnya dapat ia angkat. Semut hewan kedua yang gagah perkasa setelah gajah. Kenapa? Dia dapat mengangkat benda 50 lebih berat dari tubuhnya. Dan dalam semua medan seperti sekarang ini, mengapa harus tolong menolong? Karena orang sudah berteriak sana sini, kekurangan ini, kekurangan itu, maka semut nggak pernah tergelincir dari medan apapun. Kenapa? Kakinya kuat. Karena itu kita kaum muslimin harus kuat tangan kaki kita di dalam gempuran ujian Allah ini. Satu lagi, semut, di mana ayat ini diletakkan oleh Allah di dalam surah Semut, pintar menyimpan persediaan jatah makanannya untuk antisipasi. Mau Ramadan datang, kita belum punya persiapan, semut sudah punya. Ayat 7 dan 14 suratun Naml yang menjadi topik tadabbur kita pada majelis kita yang ke-9 ini bercerita tentang kisah Musa, keluarganya, bagaimana Musa alaihissalatu wassalam diselamatkan dari gempuran Fir'aun, perjalanan Musa alaihissalatu wassalam bertemu Allah dan mengalahkan Fir'aun. Dan Ramadan ini kita harus bisa mengalahkan takdir buruk kita. Kata Umar bin Khattab, Allahumma in kunta katabtani fi ahli saqawah. Ya Allah, jika engkau sudah tulis aku pada orang-orang yang tidak beruntung, maka fakatabtani, tulislah aku menjadi orang-orang yang ahli sa'adah. Ayat 17:44 dia berkisah tentang Sulaiman alaihi salatu wassalam, orang yang Allah kasih 3 kekuatan dahsyat: kenabian, kerajaan, dan harta. Ayat 45:53 bercerita tentang Madain Saleh, satu peradaban tua yang sekarang ini menjadi pusat kunjungan dunia. Kisah Lut Allah kasih pada ayat 54 dan 58 surah ini. Salah satu tolong menolong penting yang perlu kita ketahui adalah di ayat An-Naml ayat 17. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan tentaranya, udara diwakili oleh burung, alam gaib oleh jin ifrit, daratan, dan dari semua penjuru, minal jinni wal insi wat thair, jin, manusia, dan spesies burung. Fahum yuzaun. Nabi Sulaiman alaihi wassalam tata secara disposisi yang sangat indah, siapa di mana, siapa sebagai apa. Lalu di An-Naml 38 dan 40 Nabi Sulaiman bertanya, ayyuhal malak, wahai para penggede kerajaanku, para pejabat, orang-orang atas, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang mampu di antara kalian, pendataan siapa yang mampu, database kejamaahan kita, siapa mustahik, siapa muzaki. Perlu pendataan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan zakat, untuk membantu kaum muslimin. Maka qala ifrit minal jinni, berkata ifrit dari golongan jin. Artinya di antara kita ini mesti ada pihak
yang mewakili dari golongan yang kuat untuk tampil, saya sering katakan, menjadi panitia, menjadi penghulu amal. Qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Laqawiyyun amin. Laqawiyyun amin adalah kata kunci Al-Quran. Bagaimana kita saling tolong menolong dan memasuki pintu gerbang kemenangan dan kekuatan kita. Ada orang yang kuat dalam segala dimensi amal, dan amin, ada orang yang amanah, yang memiliki iman, amanah, dan aman. Dan ada satu orang di sudut yang lain lagi yang Quran kisahkan, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ada orang yang di dalam tafsir Imam Tabari disebut Asib bin Barkhia, orang pinggir pantai yang sengaja diundang secara khusus dalam majelis itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia lebih kuat daripada jin yang mengaku laqawiyun amin. Kenapa? Kekuatannya kepada ilmun minal kitab. Dia menguasai ilmu syar'i. Jin menguasai ilmu kauni. Dipadu kekuatan ini oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup untuk menarik singgasana Ratu Bilqis dari jarak 2 jam penerbangan ini, sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam mengedipkan matanya. Kekuatan tolong menolong kita bisa simpulkan jika kekuatan kejamaahan kita, kekuatan organisasi kita, stakeholder kita, dan orang-orang lain dalam konsep imaman dan makmuman ini, sehingga kita kaum muslimin diperhitungkan oleh ghairil maghdubi alaihim, yakni pihak yang terlalu menarik ke kanan, fundamentalis, dan al-maghdub alaihim, pihak yang terlalu menarik agama ini ke kiri, yakni liberal. Kita berada di dalam manhaj siratal mustaqim. Selamat memanjatkan doa di Jumat terakhir bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah menjaga agama ini, menjaga kaum muslimin, dan menjaga keluarga kita dikasih rezeki dan karunia yang luas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.